Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu, yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam.
Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matam. Matam memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih. Untuk renungan pada hari ini akan diawali dengan sebuah ilustrasi tentang keluarga Iko. Iko adalah seorang anak yang sangat bahagia, dilahirkan dalam keluarga yang utuh, dan pada suatu hari, Iko dan keluarganya pergi ke sebuah panti asuhan. Tujuan dari berkunjung ke panti asuhan ini tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi Iko ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di panti asuhan tersebut. Pada awalnya acaranya berjalan dengan lancar, namun pada suatu saat Iko merasa sangat terganggu dengan suatu situasi di mana ada seorang bayi laki-laki yang terus saja menangis tiada henti. Akhirnya karena perasaannya dia yang penasaran dan ingin tahu, akhirnya dia bertanya, kenapa bayi laki-laki itu tidak berhenti menangis? Lalu akhirnya diberikan penjelasan oleh pengurus panti asuhan. Disampaikan bahwa bayi laki-laki ini menangis karena dia baru hari ini dikirim oleh keluarganya ke panti asuhan tersebut. Saat itu juga Iko langsung merasa sedih. Dia merasa bahwa bayi laki-laki ini tidak mendapatkan haknya sepenuhnya. Hak hidup dalam keluarga bahagia, hidup dalam situasi yang layak, dan akhirnya Iko termenung sejenak. Dalam bacaan Injil dan ilustrasi yang baru saja disampaikan, di situ digambarkan dua kisah kehidupan yang sangat berbeda. Ada kisah kehidupan Iko yang begitu bahagia dan bayi laki-laki yang saat itu belum mendapatkan kebahagiaannya. Hal ini selaras dengan bacaan Injil pada hari ini berkaitan dengan silsilah keluarga Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir itu bukan tanpa tujuan. Yesus Kristus lahir karena untuk memberikan kehidupan dan pengharapan bagi umat manusia. Kelahiran Yesus Kristus yang begitu misteri untuk manusia, karena kelahiran Yesus Kristus melibatkan Allah dalam proses kelahirannya, juga memberikan pengharapan baru untuk manusia. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan kebahagiaan dan keselamatan yang akan diterima oleh manusia melalui Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, yang perlu disampaikan, perlu didengarkan oleh kita semua, bahwa kebahagiaan kita ini karena kita memiliki penolong yang setia. Yesus Kristus begitu mengerti, memahami apa yang selama ini kita rasakan dan kita butuhkan.
Sampai saat ini Yesus Kristus ada dalam hati kita masing-masing, menjaga kita, membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya, kita diberikan kesempatan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan suatu hal yang terbaik dalam hidup kita ini. Kita diberi kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus Kristus bagi sesama di sekitar kita ini. Semoga melalui masa Advent ini, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan nantinya kita benar-benar siap menyambut kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus, khususnya di dalam hati kita masing-masing. Demikian berkah dalam. Baik, saatnya kita akan hening sejenak dan kita akan berefleksi dengan sebuah pertanyaan. Silahkan sambil ditulis jawabannya. Tuliskan hal apa saja yang akan kalian lakukan dalam hal berbagi kebahagiaan kepada sesama di masa Advent ini. Saya ulang lagi. Tuliskan hal apa saja yang akan kalian lakukan dalam hal berbagi dengan sesama di masa Advent ini. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari